Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan ketiga kali ini tentang mata kuliah keterampilan dasar dalam praktek kebidanan, kita masih membahas tentang pencegahan infeksi. Namun kita akan lebih fokus untuk pencegahan infeksi yang dasar. Baik, pada kali ini kita akan mempelajari terkait dengan teknik cuci tangan. Untuk selanjutnya, perkenalan pada teknik cuci tangan. Jadi teknik cuci tangan itu apa sih? Cuci tangan adalah suatu proses untuk menghilangkan kotoran dan juga debu secara mekanis dari kulit kedua tangan dengan menggunakan sabun dan air. Kebersihan tangan ini adalah salah satu cara yang paling efektif dan juga murah untuk mencegah infeksi terkait dengan layanan kesehatan dan salah satu pendekatan terpenting dalam perawatan pasien. Dalam teknik cuci tangan dibagi menjadi dua, yaitu cuci tangan secara reguler dan juga cuci tangan bedah. Untuk selanjutnya, ada langkah-langkah dalam melakukan cuci tangan, dan ini sangat penting untuk bisa diikuti. Menurut WHO, prinsip dari 6 langkah cuci tangan itu, pertama dilakukan dengan menggosokkan tangan menggunakan cairan antiseptik atau biasanya disebut dengan hand draft, ataupun dengan air mengalir dan juga sabun antiseptik atau hand wash. Kedua, hand scrub dilakukan selama 20-30 detik, sedangkan hand wash 40-60 detik. Kemudian dalam melakukan hand scrub sebaiknya diselingi 1 kali hand wash. 6 langkah cuci tangan yang benar menurut WHO. Pertama, tuangkan cairan hand scrub pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Setelah melakukan langkah tersebut, cucilah dengan air yang mengalir agar membersihkan sabun yang ada di tangan. Oke, selanjutnya kita berpindah ke alat perlindungan diri. Sebenarnya alat perlindungan diri itu apa sih? APD atau yang biasa disebut dengan alat perlindungan diri ini perlu dan wajib digunakan saat kita ada di fasilitas kesehatan dan langsung berdampingan atau juga bertemu dengan pasien. Jadi di sini yang pertama ada pelindung mata atau yang biasa disebut juga dengan face shield. Nah, face shield ini digunakan untuk melakukan tindakan yang menimbulkan aerosol atau perpindahan melalui udara. Kemudian juga masker. Masker ini ada beberapa yang bisa digunakan. Namun di sini salah satu contohnya adalah masker N95 atau yang biasa disebut dengan equivalen. Kemudian ada sarung tangan bedah atau karet steril sekali pakai. Ada penutup kepala yang biasa disebut dengan handscape. Kemudian ada juga gown all cover atau biasa disebut dengan apron dan juga boots atau sepatu boots. Itu salah satu contoh dari alat perlindungan diri yang dipakai oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Kita lanjut ke penanganan sampah yang ada di fasilitas kesehatan. Penanganan sampah adalah sesuatu yang tidak diinginkan lagi oleh pemilik rumah dan tidak digunakan lagi sisanya untuk dalam kegiatan di fasilitas kesehatan. Tujuan untuk penanganan sampah ini sendiri dalam pengolahannya ini untuk melindungi pekerja, pembuangan limbah dari cedera, kemudian juga yang kedua untuk melindungi penyebaran infeksi terhadap kesehatan petugas dan juga pasien yang ada di fasilitas kesehatan. Yang ketiga, pencegah adanya penularan infeksi kepada petugas kesehatan dan juga pasien. Yang keempat, mencegah penularan infeksi pada masyarakat di sekitar maupun pengunjung yang ada di sekitar fasilitas kesehatan. Kemudian yang terakhir, yaitu untuk membuang bahan yang berbahaya
atau bahan beracun dan juga radioaktif dengan cara yang aman. Baiklah, pada pertemuan ketiga ini sampai di sini terlebih dahulu. Jadi selama ini pada pertemuan 2 dan ketiga kita telah belajar tentang konsep pencegahan infeksi, kemudian juga penularan kuman, cara penularan mikroorganisme, faktor yang mempengaruhi proses infeksi, apa itu infeksi nosokomial, tindakan pencegahan infeksi, bagaimana pedomannya, langkah cuci tangan, kemudian juga alat pelindungan diri, pengolahan sampah dan alat bekas, serta penanganan dan juga pengelolaan limbah. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas dan diskusikan di dalam kelas. Terima kasih.